Panatua Zaesin akan membacakan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Battle Through the Heavens, Chapter 1117, Membayar Hutang. Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar, Selusin plus anggota Black Submerged Army, yang merupakan bawahan Ling Kuan, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Ling Kuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan. Mereka jelas telah melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan satupun teknik Do sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan mengandalkan Do Qi di dalam tubuhnya, namun tidak hanya dia memblokir semua teknik Do Ling Kuan tetapi dia telah menangkap Ling Kuan dengan cara seperti pencahayaan hanya setelah beberapa pertukaran. Kejutan yang dibentuk oleh adegan ini sangat besar bagi mereka. Ini, dia sampah klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Kuan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda dari klan Gu, dia bisa masuk dalam 10 besar. Petik 2. Selusin lebih orang saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi kaget di mata satu sama lain. Serangan sederhana Xiao Yan telah membuat mereka sangat terkejut. Pengalaman bertarung orang kecil ini jauh lebih hebat daripada pengalaman bertarung Ling Kuan. Apalagi Do Qi-nya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Kuan diperoleh setelah menjalani baptisan Altardi. Lagi pula, itu tidak banyak berubah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan Do Qi Xiao Yan, Do Qi-nya sangat lemah. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung pujian. Dari kekokohan Do Qi Xiao Yan, mereka tahu bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih satu langkah pada satu waktu. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Kuan di masa depan. Orang Ling Kuan ini benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Kuan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman bertarungnya sama seperti di surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari aura seseorang, tapi jarak di antara keduanya terungkap dengan jelas sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Kuan menjadi pucat karena evaluasi Xiao Yan, yang sangat disayangkan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah seperti darah. Do Qi di dalam tubuhnya melonjak bergejolak. Mengaum, wajah Ling Kuan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Do Qi yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan gaya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang di mana-mana. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Bang! Perubahan mendadak Ling Kuan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan Ling Kuan yang terbang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Kuan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Cahaya petir di permukaan tubuh Ling Kuan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir berukuran setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar memblokir pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah menurutmu kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai, pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di tinju Xiao Yan. Wajah Ling Kuan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia, mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan aura Ling Kuan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dia dengan gesit mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Mengubah keterampilan darah, orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang melukai diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda." Tidak perlu repot tentang dia, Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyuman samar dan dingin, dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Sesuatu yang berwarna merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir,
penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya tertutup rapat, teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus mendekati level bintang 7 Douzong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, Anda bahkan belum mencapai setengah dari ekspektasi saya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit melebih-lebihkan Ling Kuan ini. Meskipun kekuatan Ling Kuan telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzong, dari cara Xiao Yan melihatnya, dia paling mirip dengan bintang 4 Douzong. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Dou kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang Douzong dengan dasar yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Kuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Douzong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, Ling Kuan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang Anda anggap diri Anda sendiri? Setelah komandan ini menangkapmu, secara pribadi aku akan mentraktir mulutmu ini. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Kuan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Kuan menghilang. Kakinya tiba-tiba tapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia menyentuh bahu Xiao Yan dan terbang melewati. Tubuh tombak tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh karena dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat bersamaan, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat dengan kejam diayunkan ke ruang kosong di sampingnya. Bang! Tendangannya terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Kuan bersinar dan muncul. Sebuah perisai pendar cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Kuan sampai dia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Ekspresi Ling Kuan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan Doqi yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Kuan tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, ia menembak ke arah Xiao Yan dengan cara yang ganas. Sosok Xiao Yan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Bayangan tersisa sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat, dan jari kakinya dengan akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiao Yan muncul di depan Ling Kuan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut, Xiao Yan baru saja terwujud saat cahaya dingin melintas di mata Ling Kuan. Sidik tangan seperti kristal energi dengan kejam menghantam bagian depan Xiao Yan. Sidik tangan Ling Kuan dengan cepat mengembang di mata hitam gelap Xiao Yan. Kepala Xiao Yan tiba-tiba menoleh dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retak, siku Xiao Yan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Qian. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Kuan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiao Yan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Kuan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Kuan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam wajah Ling Kuan. Sebelum tangisan Ling Kuan yang menyedihkan dapat dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin yang panas dan kencang, yang bertiup di depannya,
menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama belasan singkat plus pertukaran dengan Xiao Yan ini, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa yang dimaksud dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Quan menjadi dingin adalah hanya Xiao Yan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Quan menyerang, Xiao Yan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Bang! Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Quan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Quan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiao Yan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung di setiap bayangan kepalan tangan menyebabkan jantungnya bergetar. Bang! 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 Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai pecah di bawah suara jernih ini. Bang! Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan saat perisai petir itu meledak. Tinju Xiao Yan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Quan dengan matanya yang terkejut. Gruk! Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan itu mengguncang tembok sampai runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiao Yan tanpa ekspresi, tubuhnya bersinar, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki ditembak dengan kejam dan menendang tumpukan puing. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap melonjak keluar. Banyak pecahan batu pecah. Setelah itu, Ling Quan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Quan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Ling Quan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Quan, apakah sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegangi leher Ling Quan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Quan berjuang sejenak saat dia melihat wajah yang tersenyum. Matanya akhirnya menunjukkan teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satu pun teknik Do dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun demikian, Ling Quan masih kalah, terlebih lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depannya, bukan lagi Dou Ling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang tidak boleh meremehkan orang muda, TL, jangan pernah meremehkan anak muda karena mereka punya banyak waktu untuk tumbuh. Hari ini, gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu. Panatua Zaesin akan membacakan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1118, keberangkatan. Sudut Xiao Yan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan mulut yang muncul di mata Ling Quan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari level apa yang dicapai Ling Quan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwa selama dia berdiri di depan Xiao Yan. Hal ini akan mengakibatkan Ling Quan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiao Yan. Xiao Yan memegang erat leher Ling Quan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Quan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu paviliun batu. Kekuatan yang sangat kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke seluruh pilar batu. Kasar, Ling Quan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Quan, lusinan lebih dari anggota Black Submerged Army itu buru-buru dikerahkan saat melihat ini. Ling Quan namun juga merupakan bawahan mereka. Jika dia dipukul sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup.
Xiao Yan secara acak menggosok kepakaiannya saat dia dengan samar memberi tahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai hal ini, Ling Kuan dan Sun Er berkata bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dia tetap bukan orang yang mengizinkannya. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiao Yan tidak senang jika hal seperti itu terjadi. 10 lebih tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka saling berhadapan hanya untuk mendesah pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Kuan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka meluncur menuju binatang bertanduk tunggal di dekatnya 4. Mereka tidak pernah menerima perintah apapun dari Elder. Selain itu, bahkan jika mereka bertahan, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hihi, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua memandang hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia memuji masalah. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan pasti sudah mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sebelahnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiao Yan sebentar, namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan setingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih mempertahankan membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, benar-benar akan ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah aku berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan Yao Lao, aku akan pergi ke klan Gu untuk mencarimu. Sun Er manis tersenyum saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mencondongkan dagu putih saljunya dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal tepat 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, anak kecil Xiao Yan, jaga dirimu. Cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang mengandalkan dirinya sendiri. Para tetua berpakaian hitam itu tertawa pada Xiao Yan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di tempat yang sama, 4 tempat yang sama saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut membungkus lengan bajunya. Angin pembohong terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersorak 4 itu mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin kencang saat terbang dengan cepat dari kota Ye. Xiao Yan GG, hati-hati. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan masuk ke telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menampilkan sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Aku akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus melihatnya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Di saat yang sama, suasana di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Tenang. Ini bukan seolah-olah Anda tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan, dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengarnya. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum,
Elder Yezong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. Xiaoyan berbaring dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikuti. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiaoyan. Elder Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pil gathering? Selain itu, tentang apa saja pilihan sebelum pil gathering? Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiaoyan ketahui tentang pil gathering tidak sedetail yang diketahui Yezong. Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, pil gathering adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di Holy Pil City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pil gathering. Yezong tertawa. Kota Pil Suci. Haha, Holy Pil City adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut Kota Pil. Yezong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan pil gathering dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengarang angka. Lagi pula, pil gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pil gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Mr. Xiaoyan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pil gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar terkait usia peserta. Selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pil gathering sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di waktu lain. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening saat berkomentar. Haha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu, kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pil gathering memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Yezong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pil gathering dipisahkan menjadi level surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam final kompetisi. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pil gathering sebagian besar akan tiba di Holy Pil City sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Mr. Xiaoyan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Yezong memindahkan dan mengangguk. 4 bulan, Xiaoyan mengerutkan kening sedikit setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar. Namun sebelum itu, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di pil gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiaoyan juga berpikir untuk mengambil dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, partai yang akan dia sakiti adalah seluruh alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiaoyan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan menekuknya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan meningkatkan yang menakutkan. Xiaoyan telah memiliki kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika angka ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan.
Sepertinya saya harus secara serius berlatih perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia pelan-pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pil gathering ini tidak akan seperti Grand Meeting Alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di Central Plains akan mengerumuni pil gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa, jika seseorang menonjol dalam pil gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xinlan di tempatnya sebelum melihat wajah Ye Zong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, Elder Ye Zong. Saya berjanji pada Xinlan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi Elder Menara Pil. Aku, Xiaoyan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi Elder ini? Xinlan dan Ye Zong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Kegembiraan melonjak di wajah mereka segera setelah itu.